Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang PPN nih. Jadi apakah ekspor itu kena PPN atau mungkin nanti teman-teman yang ambil dari supplier kenapa kok dibebani dengan PPN? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi bagi kalian yang penasaran apakah ekspor itu ada PPN-nya, tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, pertama apa sih itu PPN? Jadi PPN itu adalah pajak pertambahan nilai atau bahasa Inggrisnya adalah Value Added Tax atau VAT, teman-teman. Jadi PPN ini dikenakan terhadap yang pertama adalah jasa kena pajak dan yang kedua adalah barang kena pajak. Nah, barangnya ini ada dua jenis, baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Jadi kalian kalau jualan software, kalau jualan digital seperti misalkan film, hak siar dan lain sebagainya, nah itu termasuk barang tidak berwujud, maka tetap dikenakan PPN sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu 11%. Nah, nanti kita akan bahas soal tarifnya. Nah, siapa yang membayar PPN ini? PPN dibayar oleh konsumen akhir atau customer. Saya kasih contoh begini, kalau kalian belanja di supermarket atau swalayan ya, ketika kalian cek struk belanjaan kalian, itu di bagian bawah akan ada komponen PPN 11%. Nah, artinya yang dikenakan PPN itu adalah, atau yang membayar PPN adalah konsumen akhir, atau kita yang belanja. Jika ada pihak yang membayar, pasti ada pihak yang melaporkan PPN tersebut. Nah, siapa yang bertanggung jawab melaporkan PPN tersebut? Ialah pengusahanya. Atau kalau dari undang-undang bahasanya adalah PKP, pengusaha kena pajak. Nah, apa itu PKP atau pengusaha kena pajak? PKP atau pengusaha kena pajak ialah pengusaha yang omsetnya lebih dari sama dengan 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau kalian, omset usaha kalian sudah di atas 4,8 miliar setahun, maka secara otomatis kalian akan dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, kalau omset di bawah 4,8 ingin jadi PKP seperti apa? Nah, kalian bisa mengajukan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan KKP masing-masing yang ada di NPWP kalian. Jadi kalian bisa mengajukan, nanti di accept atau enggak ya terserah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi meskipun omset kita di bawah 4,8 miliar setahun, kita tetap bisa mengajukan diri sebagai PKP. Yang nantinya tanggung jawab kita, selain memungut PPN, kita juga harus menerbitkan yang namanya e-faktur. Selain itu juga kita harus melaporkan SPT masa PPN setiap akhir bulan di bulan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa objek yang dikenakan PPN. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN, yang pertama ada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi, transaksi dalam negeri itu kena PPN. Kemudian yang kedua adalah impor BKP atau impor barang kena pajak. Yang ketiga adalah penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jadi kalau barang itu tidak berwujud tapi asalnya dari luar negeri, itu tetap dikenakan PPN. Kayak software-software gitu, nah itu pasti ada PPN-nya. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dalam daerah pabean itu kita simpelnya adalah di dalam wilayah Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang keenam ada ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Jadi ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Jadi ekspor barang juga ada PPN-nya. Kemudian ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Jadi ekspor barang kena pajak yang tidak berwujud juga kena PPN. Kemudian ekspor JKP atau jasa kena pajak oleh PKP atau pengusaha kena pajak itu juga terutang PPN.
Jadi ada 8 objek yang dikenakan PPN. Salah satunya adalah ekspor barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Baik itu barangnya berwujud maupun tidak berwujud. Jadi kesimpulannya adalah ekspor kena PPN atau ekspor ada PPN-nya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa tarifnya? Berapa tarif PPN untuk ekspor? Kita lihat ya, kita cek dulu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 1, di sana diterangkan bahwa tarif PPN yang dimanfaatkan di dalam negeri adalah sebesar 11%. Dan secara bertahap akan naik pada Januari 2025 menjadi 12% dan bisa naik lagi menjadi 5% dan masih diatur dalam peraturan pemerintah bersama DPR dan RAPBN. Jadi untuk saat ini tahun 2023 sampai 2025 yang berlaku PPN-nya adalah 11% kalau transaksinya atau pemanfaatannya ada di dalam daerah pabean atau ada di dalam wilayah Indonesia. Nah, kalau ekspor berapa tarifnya? Nah, kalau ekspor menurut undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat 2. Di sini tarif PPN untuk ekspor adalah 0%, teman-teman. Iya, kalian nggak salah dengar. Tarif PPN untuk ekspor adalah 0%. Ini direct ekspor ya, ekspor langsung. Jadi 0%. Ketika kita ekspor, kenapa kok nggak ada PPN-nya? Ya memang bukan nggak ada PPN-nya, tapi PPN-nya atau tarif PPN-nya adalah 0%, teman-teman. Jadi jelas ya, ekspor itu bukan tidak ada PPN, cuma tarif PPN-nya adalah 0%. Sehingga apapun yang dikalikan dengan 0%, maka hasilnya adalah 0 atau nihil ya. Oke, sekarang kita simulasiin ya teman-teman. Saya ambil papan dulu nih. Oke, gini. Oke, kita simulasi sebentar ya. Ini kita sebutkan dalam negeri, ini luar negeri. Ini ada perusahaan A. Perusahaan A ini sebagai supplier. Nah, dia ekspor langsung, direct ekspor ke perusahaan B sebagai buyer. Nah, maka di sini karena perusahaan A dia sifatnya atau transaksinya adalah direct ekspor terhadap perusahaan B, maka PPN-nya adalah 0%. Tarif PPN-nya 0%. Nah, sekarang kalau posisi perusahaan kita ada di trading company misalkan. Jadi sebelum ekspor, dia masuknya ke perusahaan kita sebagai perusahaan C. Di sini trading. Jadi sebelum ke perusahaan B dari perusahaan A, dia mampir dulu ke perusahaan kita. Nah, ini hapus dulu ya. Ini simulasinya, teman-teman. Simulasinya. Oke. Nah, kemudian setelah dia mampir ke perusahaan kita dan atas nama perusahaan kita yang mengekspor, jadi yang mengekspor itu perusahaan kita ke luar negeri, ke perusahaan B ini, maka ini sudah terjadi transaksi dalam negeri dan ini terutang PPN sebesar 11%. Jadi dari harga jual kali 11%. Nah, pasti setelah ini kalian akan tanya lagi, Bang, gimana kalau perusahaan saya kena PPN? Itu kan tinggi sekali 11%, sementara keuntungan saya mungkin hanya 5, 8, ataupun 10%, kan mendekati dari tarif PPN yang 11% tersebut. Nah, menurut saya ada dua cara untuk mensiasati hal tersebut. Mensiasati ya. Kita hapus dulu, teman-teman. Ini tetap ada ya, perusahaan C ini ya, sebagai perusahaan trading. Oke. Ini ada perusahaan C. Yang pertama, kalian bisa cari suppliernya ini yang belum PKP. Sehingga dia tidak ada kewajiban untuk memungut PPN.
Jadi kalian bisa cari di beberapa tempat, pasti banyak lah supplier-supplier yang memang belum PKP. Nanti standarnya mengikuti standar kalian untuk standar produknya ya. Kalau perlu kalian jadi QC-nya pun nggak ada masalah. Nah itu cara yang pertama untuk mensiasati hal tersebut. Cari supplier atau perusahaan yang belum PKP. Kemudian yang kedua, meskipun buyer ini punya perusahaan kita sebagai trading company, biarkan perusahaan supplier yang mengekspor langsung ke perusahaan buyer. Jadi nanti di dalam dokumen ekspor, baik itu PEB, NPE, COO, dan lain sebagainya, itu atas nama perusahaan A. Pasti kita bertanya dong, loh bang, nanti kan ketahuan nama buyer kita. Nanti bisa di-bypass tanpa adanya perusahaan kita lagi. Maka dari itu, proses ini merupakan proses yang high risk, teman-teman. Membiarkan supplier untuk direct shipment kepada buyer kita, itu high risk. Makanya kalau kita belum kenal banget atau belum tahu banget tentang suppliernya, saya tidak menyarankan untuk hal tersebut. Atau teman-teman bisa menggunakan skema ini dengan catatan ada perjanjian. Skema ini catatan harus ada perjanjian. Perjanjian secara jelas, lengkap, dan terperinci. Supaya tidak ada yang melangkahi. Hak dan kewajiban saya sebagai trader apa? Hak kewajiban Anda sebagai supplier apa? Dan mana batasan-batasannya? Itu tetapkan. Jadi kalau misalkan supplier A tiba-tiba melangkahi kewajibannya, maka kita bisa sue ke sini. Kita bisa tuntut. Tapi sebelumnya tentu musyawarah dulu teman-teman. Nggak ujuk-ujuk langsung tuntut gitu teman-teman. Jadi kalian bisa pertama mencari perusahaan yang belum PKP ini. Yang kedua adalah kita membiarkan supplier untuk direct shipment kepada perusahaan buyer, sehingga dokumen-dokumen ekspor yang tertera atas nama perusahaan A atau perusahaan supplier ini, sehingga tarif PPN-nya di sini 0%. Jadi nihil teman-teman. Tentu dengan catatannya ini ya, ada perjanjian. Kalau kalian nggak tahu suppliernya siapa dan nggak ada perjanjian, maka bisa saja resikonya buyer kalian di bypass untuk di shipment kedua. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah jangan lupa jika ini memang bermanfaat, kalian like dan juga komen. Kalian share juga ke teman-teman kalian agar bisa informasi ini agar bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.